Oke guys, jadi di video kali ini gue mau membahas mengenai pengalaman gue setelah menggunakan Auti Nano ini selama 3 bulan. Sebenarnya pertama kali itu gue review ya, yang ini ya, yang hijau atau yang teal. Teman-teman kalau belum nonton video reviewnya secara lengkap, nonton di sebelah sini dulu. Habis itu, kalau yang Shark Edition ini atau yang Ocean Edition, gue lupa ya. Ini sudah gue pakai kurang lebih selama 2 bulan. Tapi yang paling sering gue pakai tuh yang ini teman-teman. Nah terus gue lihat kayaknya tuh banyak banget teman-teman yang beli ya Auti Nano ini. Akhirnya banyak juga yang DM ke gue nanya, bang sebenarnya ini Auti Nano beneran bagus atau enggak sih? Gitu ya, itu pertanyaan yang pertama. Terus yang kedua itu banyak banget yang nanya mengenai, bang tolong sharing dong resep mulai dari dosing, yield, sampai time yang ideal kalau misalkan mau dapetin espresso yang enak menggunakan Auti Nano ini gitu ya. Nah di sini gue mau coba, pertama gue mau jelasin pengalaman gue dulu gitu ya, terus gue pakai intensitasnya seberapa seringnya biar teman-teman bisa kebayang. Oke, yang pertama kalau dibandingkan dari kedua yang ini ya, yang hijau, yang teal atau yang Shark Edition ini yang paling sering gue pakai tuh yang ini teman-teman ya, yang ini paling sering gue pakai ya. Ini gue pakai itu mungkin dalam satu minggu bisa 8-9 kali. Satu hari gue bikin 2 kali pakai coffee basket yang unpressurized ya, yang ini ya, yang dosingnya ini sekitar 18-19 gram. Oke, jadi bisa dikatakan intensitas lebih sering yang ini. Terus seharusnya bekerjanya tuh pompanya lebih berat kalau misalnya gue pakai yang ini teman-teman ya. Ini memang teman-teman harus belinya secara terpisah. Sejauh ini gue tidak menemukan ada kendala ya, sejauh ini tidak menemukan ada kendala karena balik lagi satu minggu gue bisa bikin sekitar 9 kali, satu hari gue bikin 2 kali. Terus ada lagi pertanyaan, sebenarnya worth it nggak bang? Gue dengan budget sekitar 2,1 sampai 2,3 lah ya kalau teman-teman cuma beli alatnya aja tanpa carrying case, tanpa tambahan coffee basketnya gitu ya. Kalau tambahan coffee basket sama carrying case mungkin sekitar 3 jutaan ya. Itu worth it gak? Menurut gue worth it karena ini sejauh yang gue tahu, dan beberapa udah banyak ya alat espresso portable seperti ini sudah gue review ya. Sejauh ini Auti Nano kalau di list gue ya, ini menempati urutan nomor 1. Pertama dari build quality-nya oke banget. Terus cara pakainya tuh bener-bener gampang banget. Apalagi teman-teman setiap beli udah dapat yang buat kapsul sama yang pressurized coffee basket ini kapasitas 8-9 gram. Ini bukan gue lebih-lebihkan karena memang ini pengalaman yang gue rasakan. Ya selama gue mereview alat-alat espresso manual udah banyak banget. Oke, tapi di sini gue tidak membandingkan alat espresso manualnya yang bukan elektrik ya. Ini maksud gue yang elektrik yang sudah ada pompanya. Oke, sejauh ini Auti Nano menempati posisi nomor 1. Oke, value for money juga dapat banget. Oke, terus yang berikutnya, bang tolong dong share resep yang paling enak kalau misalkan bikin espresso pakai Auti Nano ini. Teman-teman harus ingat dulu. Nah, esensi dari Auti Nano ini yang mau atau value yang mau ditawarkan ya, itu benar-benar cara bikin espresso yang simple ya. Teman-teman bisa dapat kafein ya tanpa teman-teman harus ribet-ribet proses pembuatan espressonya. Ini gue bicara kalau misalnya teman-teman pakai coffee basket yang pressurized atau yang kapsul ya. Jadi jawaban dari gue adalah resepnya itu biasanya gue akan maksimalin aja di bubuk kopinya 8-9 gram ya. Terus gilingannya kalau misalkan teman-teman pakai yang pressurized ini, teman-teman nggak usah pakai yang terlalu halus banget lah ya. Kalau misalkan teman-teman di sini punya Timor Chestnut C3S Pro, itu teman-teman bisa pakai di nomor 12, 13 atau 14 itu masih oke. Tapi yang gue suka lagi adalah ketika teman-teman halusin lagi grind size-nya dengan teman-teman pakai yang pressurized, itu perubahan rasanya juga berasa banget lah. Sedangkan ketika gue coba dengan alat espresso portable lainnya, perubahan rasanya tetap ada, tapi tidak signifikan lah. Ya, feeling gue itu dari kestabilan pompanya dia. Ya, jadi pompanya Auti Nano ini menurut gue mungkin sudah pakai yang terbaru atau gimana gitu ya. Jadi pompanya tuh lebih stabil gitu. Ya, terus yang berikutnya lagi, kalau teman-teman mau iseng, ceritanya kayak pre-infusi itu bisa banget.
Ya, jadi teman-teman pencet dulu ketika dia pompanya sudah nyala, mungkin sekitar 3 detik, 4 detik, matiin dulu, diemin 5 detik, baru pencet lagi. Ya, itu perubahan rasanya teman-teman, mau diemin sekitar 2 detik, 5 detik, 10 detik, itu berasa banget. Berasa banget. Ya, silahkan teman-teman mungkin yang sudah beli Auti Nano ini silahkan dibuktikan lah, silahkan dicoba. Ya, habis itu nanti baru tulis di kolom komentar. Perubahan flavor itu kerasa banget atau enggak. Nah, kalau misalkan kita bicara pakai yang kapsul, ya ini bener-bener nggak usah ribet-ribet banget lah. Ya tinggal masukin kapsul, terus tinggal pencet aja. Nah, pertanyaannya yang berikutnya adalah berapa banyak bang yieldnya? Kalau gue pribadi biasanya mau pakai yang pressurized atau yang unpressurized, gue itu selalu isi airnya ada di 70 ml atau yang di max. Ya, terus biasanya gue abisin. Ya, gue abisin sampai bener-bener habis. Bahkan beberapa kali gue tambahin air lagi biar ibaratnya tuh jadi kayak lungo lah. Itu yang boleh teman-teman lakukan. Nah, yang tidak boleh teman-teman lakukan adalah ini khususnya kalau misalkan teman-teman pakai yang unpressurized. Gue tahu di sini teman-teman pasti pengen banget dapetin rasa espresso tuh yang intens, yang layer-layer rasanya tuh bener-bener jelas banget. Jadi teman-teman ngakalin itu dengan cara grind size-nya dibikin halus sekali. Ya, itu teman-teman jangan lakukan. Please jangan, dilakukan bolehlah sesekali, tapi jangan terlalu sering. Apalagi sampai nanti espressonya teman-teman pas pencet gitu ya, dia ekstraksinya netes-netes doang. Ya, flow-nya bukan yang halus, itu jangan teman-teman ya. Karena balik lagi, ini alat espresso memang yang portable. Sudah pasti pompanya tidak besar seperti teman-teman kalau kita bicara bandingkan dengan mesin espresso rumahan aja, ini pasti pompanya lebih kecil lah, sudah pasti kalau lihat dari bodinya gini. Jadi teman-teman di sini juga harus sadar ya, barang yang teman-teman beli itu maksimal kemampuannya seperti apa. Jangan di-push terlalu keras. Kecuali teman-teman budgetnya lebih, budgetnya banyak banget, dia mau rusak beli lagi ya bebas. Karena dengan teman-teman nggak usah nge-push grind size sampai benar-benar halus banget, teman-teman itu udah bisa dapetin rasa espresso yang kompleks. Kalau misalkan teman-teman di sini banyak banget yang ikutin gua, kan di beberapa video gua pas bikin espresso pakai Auti Nano ini, gua tuh bilang, oke, gua pakai grinder Timor Chestnut C3S Pro, gua pakai grind size nomor 11 atau nomor 10 atau nomor 9, terus teman-teman plek-plek ikutin. Jangan teman-teman, karena kopi yang gue pakai itu kebanyakan maksimal itu ada di medium roast lah, tapi lebih sering gue pakai medium to light. Nah, jadi nanti ketika teman-teman pakai kopi yang memang lebih gelap atau bisa dikatakan medium to dark lah ya, apalagi dark roast gitu ya, teman-teman itu grind size-nya harus kasarin mungkin 3-5 step lah ya, jadi lebih kasar. Karena nanti biasanya kalau misalnya yang light roast teman-teman giling katakan ya di nomor 9, medium nomor 9, dark roast nomor 9, itu terasa lebih halus yang dark roast. Jadi nanti efeknya apa? Nanti pasti mampet, espressonya nggak mau keluar. Terus ada satu atau dua pertanyaan gue lupa ya, ada di DM gue. Itu ada yang bilang, bang, gue mau usaha kopi keliling ya pakai motor, tapi bisa nggak gue bikin espressonya tuh pakai Auti Nano ini? Jujur gue tidak menyarankan sama sekali, karena balik lagi esensinya atau alat ini gitu ya diciptakan biasanya ini buat namanya aja ya, atau tagline-nya outing with Autin. Ya ini memang buat mungkin yang suka traveling segala macam, karena ini pun sudah dilengkapi dengan carrying case. Ini memang diciptakan bukan untuk bisnis teman-teman. Kalau ditanya bisa nggak, bisa aja. Tapi pertanyaannya kapan rusaknya? Pasti akan cepet rusak deh kalau teman-teman nge-push terus gitu. Nah ini paling banyak, mungkin kalau ada yang tanya ya, ini paling banyak gue pakai bikin espresso itu tidak berhenti tuh selama sebanyak 5 kali. Jadi habis bikin, gue bikin lagi, gue bikin lagi, itu maksimal di 5 kali. Gue belum coba lebih lah. Kalau yang gue rasakan ketika gue bikin 5 kali tidak berhenti dengan coffee basket yang unpressurized, itu tidak ada perubahan rasa yang signifikan. Nah jadi gue bisa bilang Auti Nano ini ya dengan harga yang teman-teman bayarkan, itu teman-teman bisa dapat kualitas yang memang sebagus itu. Mungkin kalau di sini belum ada yang coba, penasaran, silahkan dicoba aja. Tapi dengan catatan grind size-nya jangan dipaksakan sampai halus banget. Jadi kalau mau coba resiko ditanggung masing-masing ya. Jadi mungkin teman-teman di sini kalau ada pengalaman gitu ya yang sedikit berbeda dengan yang gue sharing, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar aja ya, karena gue lihat video Auti Nano ini yang pas gue review ya, ini banyak banget pertanyaan atau
yang bener-bener penasaran banget lah ya dengan performa si Auti Nano ini gitu. Nah nanti kalau teman-teman mau beli Auti Nano ini ya, atau alat-alat kopi yang biasa gue pakai di video-video gue yang lainnya, teman-teman langsung cek link di deskripsi aja, itu sudah gue cantumkan link pembelian. Nah kalau misalkan teman-teman masih mau nanya-nanya mengenai Auti Nano ini atau alat seduh yang lainnya, grinder dan segala macamnya, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar aja. Sebisa mungkin dan secepat mungkin akan gue balas. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.